pagi, Pak Iya. Yusuf. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini masih di bulan Ramadan, Pak ya? Iya, Gimana alhamdulillah. sehat, Pak ya? Alhamdulillah masih bisa berpuasa. Ngantuk apa tidak, Pak? Untuk saat ini ya segar-segar saja, tidak Sekarang belum ya, ngantuk belum mengantuk ya? Iya, belum ngantuk. Mudah-mudahan ngantuknya jangan datang dulu, Pak ya? Iya. Oke, ini alhamdulillah kita pada kali ini, pada saat ini kita sudah menginjak ke pendampingan individu ke-6. Iya. Terakhir, Pak ya? Iya, jadi terakhir buat kita untuk pendampingan. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita ketemu di Lokakarya 7 dan Panera ya. Dan untuk kali ini Pak ya, ini seminggu sebelum Lokakarya 6 berlangsung. Iya. Dan untuk tema PI6 ini yakni refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Jadi refleksi diri dari Pak Yusuf. Iya. Nah, terkait pendidikan guru penggerak. Iya. Kemudian hal-hal yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini yang pertama persiapan panen belajar. Iya. Nah, kemudian pengumpulan survei ke 360 derajat kemarin. Iya, iya, sudah. Yang pastinya sudah diisi Pak ya, Sudah diisi. dan direfleksi ya. Iya. Oke, kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Iya. Oke, kemudian yang terakhir penilaian pemetaan aset. Nah, kemarin sudah dilaksanakan Pak ya. Sudah. Kemudian di situ ada daftar hadir, undangan, Iya. dan notulemnya. Oke, nanti Dokumentasi saya dan akan sebagainya. minta Pak ya untuk Iya, lampiran dari laporan pendampingan individu ke-6. siap. Oke, kemudian kita lanjut ke pendampingan pada sesi atau di inti dari pendampingan 6 ini Pak ya. Iya. Oke, yang pertama adalah refleksi hasil survei yang sudah Pak Yusuf kemarin berikan kepada kepala sekolah, Iya. kemudian rekan guru dan siswa atau murid ya. Iya. Oke, jadi untuk mengawali diskusi kita pada sesi refleksi ini Pak ya, saya akan memberikan pertanyaan, Iya, kemudian nanti kita akan diskusikan nanti. Oke, yang pertama dari hasil feedback 360 derajat itu kira-kira menurut Pak Yusuf apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ya, yang pasti kemarin ketika kami diskusi bersama kepala sekolah, waka kesiswaan dan dewan guru, di situ adalah memaksimalkan aset-aset yang ada. Karena kami SMA Negeri 1 Buntok ini kalau berbicara tentang aset itu sudah bisa dikatakan lengkap lah, 90% itu sudah. Jadi tinggal bagaimana memaksimalkan aset-aset itu sehingga nanti bisa menunjang semua proses pembelajaran yang ada di sekolah, bahkan bisa menunjang untuk meningkatkan prestasi yang ada di sekolah. Oke. Kemudian apa rencana Pak Yusuf nih ke depannya terkait kompetensi yang dari guru penggerak ini yang harus dimiliki dari Pak Yusuf? Yang pasti ketika saya menjadi calon guru penggerak itu saya pertamanya dulu kan lebih berpihaknya itu tidak secara maksimal kepada siswa. Nah, ketika saya belajar di guru penggerak, itu lebih dominan ke peserta didiknya yang saya tekankan untuk lebih aktif. Dan saya menekankan juga dengan materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak itu berdiferensiasi. Jadi setiap pembelajaran saya terapkan itu harus ada di dalam pembelajaran. Salah satunya itu tadi diferensiasi dan KSE. Oke, bisa diceritakan kembali Pak terkait kompetensi dari guru penggerak yang Pak Yusuf pelajari ya selama hampir 6 bulan ini. Kira-kira apa yang kurang nih? Apa yang perlu ibaratnya perlu dipelajari lagi? Ya, seperti yang saya sampaikan di PI 5 kemarin, kelemahan saya itu adalah dalam mengambil keputusan. Karena terkadang mengambil keputusan itu saya masih tidak bisa secara langsung, tapi saya harus melibatkan dewan guru, melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan itu. Jadi kelemahan saya di situ yang susah untuk menerapkan secara langsung lah. Berarti kalau misalnya di situ perlu pelibatan dari warga sekolah, itu berarti bisa dikatakan itu adalah masalah yang besar Pak ya? Masalah ya, karena apa? Mengumpulkan itu dulu kan, dan tidak bisa secara tepat, secara cepat saya mengambil keputusan. Jadi harus memerlukan waktu yang mungkin agak panjang lah. Mungkin bisa diberikan contoh Pak
Contoh, Jadi setiap sebelum kita mengambil keputusan dan kita harus mengundang banyak warga sekolah. iya. Kira-kira itu masalah seperti apa? Permasalahannya yang pastinya pertama kan mengatur waktunya dulu. Pastinya kita tahu setiap guru itu kan ada kesibukan sendiri dan harus menyediakan waktu yang khusus karena untuk melibatkan mereka hadir di suatu forum itu pasti memerlukan setidaknya kan ada biaya dan sebagainya. Nah, itu yang kendala menurut saya untuk mengumpulkan orang-orang di sekolah saya. Oke. Untuk kedepannya kira-kira tentang terkait kesulitan dalam mengatur waktu dan biaya, kira-kira itu bisa disolusikan atau dipermudah? Iya, kalau untuk saat ini kemungkinan itu masih proses. Nanti kalau seumpamanya nanti berjalan di tahun-tahun berikutnya, saya yakin itu akan bisa teratasi lah. Karena nanti akan saya sampaikan juga dengan kepala sekolah bahwa setiap mengambil keputusan ya prosesnya seperti itu. Oke. Oke, kemudian kan di situ ada perlu dilibatkan beberapa stakeholder. Iya, Oke. Kemudian kira-kira apa hal apa atau masalah apa yang kira-kira tidak memerlukan warga sekolah untuk pengambilan keputusan? Kalau untuk mengambil keputusan yang sifatnya rata-rata kan di sini banyak sekali kasus-kasus yang kasus besar ya Pak iya, ya. kasus besar. Jadi kalau yang mungkin untuk yang ruang lingkupnya skupnya di kelas itu mungkin bisa secara cepat dan tidak memerlukan apa ibaratnya stakeholder terkumpul semua. Tapi kalau untuk yang masalah-masalah besar yang saya bahas tadi adalah masalah besar ya. Karena itu harus mengumpulkan dulu karena keputusan harus sepakat semua warga sekolah lah seperti itu. Berarti bisa dikatakan di dalam lingkup ruang kecil ya atau di dalam kelas itu mudah-mudah aja nggak ada masalah Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Untuk kemudian dari ya bisa dikatakan kesulitan tadi Pak ya dalam pengambilan keputusan, kira-kira untuk kedepannya untuk mengupgrade ya kompetensi tersebut, siapa saja yang perlu dilibatkan Pak? Yang pasti saya tidak akan lepas dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan mungkin sebagian dari Dewan Guru walaupun tidak secara keseluruhan nantinya. Tapi ada juga saya akan melibatkan mungkin sebagian dari perwakilan orang tua, ya, supaya ada penyeimbang nanti. Dari 349 itu kira-kira dari yang 3 poin itu hampir semuanya perlu dipelajari lagi atau ada salah satu? Karena saya yakin teori itu dibuat itu pasti sudah melalui proses uji dan sebagainya. Jadi setiap saya mengambil keputusan pasti nanti akan menggunakan metode itu. Oke, berarti cuma satu itu aja Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti untuk ke depan semakin bertambahnya hari dan niat Pak Yusuf untuk selalu mengupgrade kompetensi yang mudah-mudahan lebih kelancaran. Jadi kita sering-sering kita bukan menutup kemungkinan kita akan banyak masalah gitu ya. Namanya sekolah pasti ada masalah terus dan nggak ada habisnya. Dan adanya masalah nanti di depan ya kita tidak berdoa ya ada masalah di depan gitu ya. Jadi bisa mematangkan lagi atau mematangkan ya atau menambah kemampuan atau kompetensi Pak Yusuf dalam mengambil keputusan bersama warga sekolah. Oke, kemudian kita menginjak ke sesi berikutnya Pak. Ini terkait perubahan dalam pembelajaran. Jadi waktu kita 30 menit Pak ya. Ini kan sudah hampir 6 bulan berjalan Pak ya. Pasti kan sudah melewati step by step ya. Nah, ada yang manis, ada yang mungkin pahit seperti itu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Perubahan apa saja yang Pak Yusuf rasakan nih selama hampir 6 bulan belajar di pendidikan guru penggerak? Ketika saya sebelum pendidikan guru penggerak itu saya ide-ide untuk membuat bagaimana model pembelajaran dan sebagainya itu keterbatasan. Bahkan saya masuk itu sekedar ceramah sudah selesai. Nah, ketika saya jadi guru penggerak itu banyak teori-teori yang membuat saya itu tergugah untuk bereksperimen, tapi eksperimennya itu adalah membuat siswa lebih aktif dan membuat sebuah produk yang pada akhirnya itu bisa disebut dengan diferensiasi produk. Nah, produk-produknya saya koneksikan dengan inovasi yang dihubungkan dengan internet, dihubungkan dengan media sosial dan sebagainya. Kalau dulu saya tidak mengarah ke situ, tapi ternyata ketika saya belajar teori-teori yang ada di guru penggerak itu membuat
wawasan saya menjadi lebih dan inovasi saya menjadi lebih juga di situ. Oke, bersemangat Pak ya berarti ya? Iya, bersemangat lah pada intinya. Oke, bersemangat. Kemudian ini kan dari diri Pak Yusuf. Iya. Nah, saya sekarang kira-kira ini pasti ada perubahan dong Ada dengan perubahan. siswa dong, Iya, dengan murid iya, dong. iya, benar. Bisa diceritakan Pak? Ya, kalau dulu siswa itu ketika ditanya, ketika menyampaikan pendapat dan sebagainya itu cuma beberapa orang. Kalau sekarang itu sistemnya saya selalu sukanya dadakan ya. Saya langsung persilahkan ke siswa, dia itu langsung bisa menjawab. Ya, bisa dikatakan kalau dulu itu cuma 5%, sekarang itu sudah hampir 80% yang berani tampil di depan, berani menyampaikan pendapat dan sebagainya. Dari peningkatan persentase dari keaktifan siswa itu kira-kira prosesnya itu ada berapa pertemuan Pak? Kalau kira-kira bisa dihitung? Iya, kalau saya kemarin tuh ada uji coba sekitar 4 kali pertemuan itu sudah mulai terlihat. Sudah mulai. Kalau pertama yang mulai uji coba dulu kan, 1-2 kali itu uji coba. Nah, 3-4 itu sudah mulai, Nah, dan sekarang itu rata-rata siswa hampir ya seperti yang saya katakan tadi 80% itu siap ketika dipersilahkan ke depan, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Oke, ini menarik sekali Pak ya. Nah, ini dari perubahan siswa nih ya, dari pasif ke aktif ya. Iya, pasif seperti aktif. itu. Nah, ini menarik sekali. Dari 4 pertemuan tersebut, nah, itu siswa sudah mulai naik ya kemampuannya dalam hal percaya diri tentunya. Kepercayaan diri, benar. Kira-kira dari diri Pak Yusuf nih, ya mungkin ada pengalaman. Bisa diceritakan kepada saya atau teman-teman lain kan? Kira-kira kiat-kiat trik-triknya untuk memancing mereka supaya bisa lebih aktif seperti apa Pak? Kalau pertama saya itu pembiasaan aja, membiasakan siswa dan jangan sampai ketika siswa maju itu salah, kita anggap dia salah. Tapi tetap kita berikan apresiasi. Yang terpenting adalah dia berani tampil dulu. Nah, dengan pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, dia akan berani tampil dan bobot yang disampaikan itu akan terlihat. Walaupun di awalnya itu tidak terlihat apa yang disampaikannya itu. Yang penting apa? Pertama kita berikan apresiasi, dia berani tampil sudah. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh ya. Maju ke depan gitu ya. Iya, maju ke depan. Kira-kira kalau untuk maju ke depan itu ditunjuk atau mereka mengajukan diri? Kalau pertama itu memang sengaja saya tunjuk. Nah, tapi secara berkelanjutan mereka akan terpacu dan melihat temannya yang aktif, dia akan aktif juga. Jadi kesannya sekarang itu hampir rebutan lah, rebutan yang mau tampil, mau menyampaikan pendapat dan sebagainya. Sebelum kita lanjut terkait perubahan keaktifan siswa ya. Nah, kira-kira di situ untuk penilaian sikap disampaikan nggak kepada siswa? Iya, kalau untuk penilaian sikap itu saya sederhana aja ya sikapnya. Pertama dia bagaimana menghargai siswa yang lain atau murid yang lain ketika menyampaikan pendapat. Bagaimana mereka memberikan tanggapan sebagainya, itu juga penilaian saya. Penilaian sederhana saja. Ibaratnya ada cukup, baik dan amat baik gitu aja. Berarti itu disampaikan Pak ya? Disampaikan. Jadi bagus sekali di situ kalau siswa sudah dijelasin sebelumnya, nah mereka akan otomatis tergerak hatinya. Nah, jadi terkait tentang penilaian sikap tadi Pak ya? Dan perubahan yang pasti kan, yang ini adalah rasa percaya diri tadi Pak percaya diri. Kemudian menghargai nyambung benar. Di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya salah satu siswa maju atau beberapa siswa presentasi di depan, itu kira-kira untuk siswa yang ada di tempat duduk bagaimana Pak? Yang tempat duduk adalah mengamati, mengamati dan memberikan masukan, memberikan kritik, saran, komentar yang pada intinya adalah untuk kemajuan si siswa yang maju. Nah, pada akhirnya nanti saya persilahkan perwakilan dari mereka untuk menyampaikan refleksi. Begitu juga saya akan menyampaikan refleksi tentang refleksi lah pada intinya bagian akhir. Jadi balik dari di awal tadi, meskipun tadi siswa ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi itu tetap diberi apresiasi ya. Dan kemudian ini dalam hal presentasi pasti begitu juga ya. Misalnya ada kekurangan disampaikan, pasti ya apresiasi lah. Nah, bahkan saya seperti ini, ketika siswa itu dia berani mengacukan tangan, menyampaikan pendapat itu sudah saya beri nilai. Nilainya selalu saya tekankan, setiap berani mengangkat tangan, mengacungkan tangan, berani berbicara itu sudah 10. Jadi nanti akan diakumulasikan. Nah, nilai itu nanti bisa menutup nilai-nilai yang kurang. Seperti itu.
Oke, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan nanti tetap berlanjut Pak ya. Iya pasti. Oke. Kemudian ini kan sekolah besar Pak ya. Iya. Kira-kira dari seluruh kelas yang Pak Yusuf ampu itu kira-kira persentasenya berapa persen yang mudah untuk apa namanya ditingkatkan? Iya, ditingkatkan. Ada berapa persen? Ya, nah ini kebetulan saya mengajar di 6 kelas. 6 kelas, ada satu kelas yang IPS. Nah, di situ kalau yang IPS, walaupun dia IPS 1, itu tetaplah ada ibaratnya perbandingan dengan yang kelas IPA. Karena apa? Mereka mungkin ya ada orang-orangnya ya saja yang ibaratnya belajarnya aktif. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak, itu saya berusaha mencari formulanya. Sehingga siswa itu tidak terlalu yang harus ke materi ya, tapi bagaimana materi itu saya padukan dengan ada permainan, saya padukan dengan pembelajaran yang lain, contoh saya padukan dengan pantun. Jadi ketika dia merefleksikan itu bentuknya adalah pantun, walaupun sederhana. Nah, kalau dari yang IPA itu ada 5 kelas. Nah di 5 kelas itu yang aktif itu bervariasi. Dari MIPA 1 sampai MIPA 3 itu enak-enak saja saya memberikan saran, komentar dan sebagainya. Nah untuk yang 2 kelas itu, yang 2 kelas yang 4 dan 5-nya, MIPA 4 dan 5 itu harus ada formula khusus lagi. Ya. Ada tantangan ya, iya, strategi khusus Pak ya, khusus karena di situ karakter siswa ya beragam. Iya benar. Iya, bahkan saya ada namanya ice breaking. Ice breaking itu kalau di kelas yang contoh di MIPA 1 itu 1 ice breaking aja. Nah, kalau di kelas yang MIPA 4, MIPA 5 itu setidaknya harus ada ice breaking di awal dan ada ice breaking di akhir atau di tengah. Supaya apa? Mereka kembali lagi fresh lah. Gitu. Ibaratnya itu kita mau minum kopi Pak ya. Iya. Nah, jadi takaran gula itu masing-masing orang berbeda. Iya benar. Sama halnya kelas juga Pak ya, anak juga seperti itu Pak. Iya. Kemudian apa nih yang membuat Pak Yusuf puas nih terkait pembelajaran selama hampir 6 bulan ini? Iya. Kepuasan saya dapatkan adalah, dan kebetulan ini ketika saya menjadi calon guru penggerak, itu menghasilkan sebuah karya, dan karya itu bisa saya perlihatkan sampai ke nasional. Nah, karyanya adalah karya yang menurut saya itu tidak lepas dari kegiatan saya calon guru penggerak, yaitu materi tentang diferensiasi. Dan itu selalu saya terapkan juga sampai sekarang di pembelajaran saya. Bahkan nanti sampai ke depan juga seperti itu. Di situ diferensiasi ada 3 Pak ya? Iya. Proses, konten, dan produk. Apakah ada kesulitan di situ Pak? Kalau menurut saya ini berhubung dengan pembelajaran saya bahasa Indonesia ya, untuk yang memunculkan konten, proses dan produk itu untuk sementara belum ada ya? Kesulitan itu. Kalau untuk rekan-rekan guru, apakah sudah memahami Pak tentang diferensial? Saya pernah mengadakan diseminasi tentang diferensiasi. Itu walaupun saya sampaikan secara keseluruhan guru, tapi hasilnya itu tidak maksimal ya. Ada beberapa guru saja yang menerapkan itu. Tapi saya tidak menyerah. Saya yakin dengan saya berprestasi, saya bisa diseminasikan dengan sebagian secara terus-menerus. Beberapa orang bahkan nanti mungkin ada yang guru saya motivasi untuk mengikuti calon guru penggerak juga. Mungkin itu bisa membantu saya untuk memaksimalkan penerapan diferensiasi ataupun materi lain yang ada di calon guru penggerak di sekolah saya. Karena di sini diferensiasi ini panjang ya Pak ya, prosesnya Pak ya, dimulai dari asesmen kognitif dan sebagainya ya. Non kognitif gitu kan, untuk mengikuti gaya belajar. Nah, berarti luar biasa pemahaman Pak Yusuf tentang diferensiasi Pak ya. Kemudian pasti ada tantangan dong. Bisa diceritakan Pak? Pasti. Tantangan pertamanya salah satunya adalah peserta didik ada yang beberapa yang kurang aktif. Ada juga ibaratnya siswa yang ketika saya melakukan proses pembelajaran itu ada siswa yang mengikuti kegiatan lain. Jadi ketika dia datang itu ketinggalan materi yang yang saya sampaikan. Jadi itu termasuk ini aja, termasuk tantangan ke depan untuk saya. Jadi ketika saya menyampaikan itu setidaknya semua siswa itu bisa terlibat lah.
Ini tantangan di dalam Di dalam kelas, kelas, ya. ya. Kemudian untuk di apa ya, di umum ya. Di umum ya. Jadi kalau misalnya umum dari sekian materi yang ada di pendidikan guru penggerak, apa Iya. kira-kira Pak yang atau mungkin tugas, apakah ada tantangan Pak dari Iya. hampir 6 bulan ini? Iya, kalau tantangan mengerjakan tugas itu yang pastinya saya keteteran ada di waktu ya. Oke. Dan kebetulan juga dalam waktu saya menjadi calon guru penggerak itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mengatur waktunya itu agak susah. Tapi dengan adanya ketertinggalan itu saya tetap koordinasi dengan Fasil, koordinasi dengan PP agar saya tetap mengerjakan itu dan tidak ketinggalan jauh dari teman-teman yang lain. Oke. Jadi ini memang tidak secara langsung nih Tidak Pak ya. secara Berarti langsung. Pak Yusuf sudah mempelajari apa sih itu kompetensi manajerial. Iya, Nah, jadi suatu saat nanti kalau misalnya jadi pemimpin, seorang pemimpin nanti pasti dong harus pintar-pintar menjadi seorang manajer. iya benar. Nah, ini pas di kegiatan pendidikan guru penggerak ini Pak Yusuf sudah belajar manajerial. Iya. Jadi manajer di bagaimana memanage waktu. Iya, benar, Nah, benar. di sekolah Iya, terkait di situ jadi guru, wali kelas, Iya. dan tugas-tugas yang lain. Hmm. Kemudian tugas-tugas dari LMS. Iya, benar. Nah, kemudian ditambah lagi tugas-tugas di rumah. iya benar. Nah, itu memang harus dari 3 kegiatan ini harus Iya, bisa saling berjalan beriringan. benar-benar. Oke, berarti sudah. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti, Pak ya. Iya. Cuma pembagian Tantangan waktu itu aja. masih bisa Diatasi lah. diatasi gitu, Iya. Pak ya. Oke. Terima kasih. Kemudian kita ke poin berikutnya, Pak. Iya. Ini terkait penilaian pemetaan aset. Iya. Nah, kemarin sudah dilaksanakan, Pak ya. Sudah dilaksanakan. Oke, ya. kemudian dilaksanakannya itu pelaksanaannya itu berapa minggu dari hari ini, Pak? Sudah berapa minggu? Itu saya laksanakan tanggal 22 Februari. Oke. Nah, ya. 22 Jadi hampir kurang lebih sebulan satu ya. bulanan Satu ya. bulan ya. Satu bulan. Oke. Oke, kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut siapa saja, Pak? Ya, dan kemarin itu kebetulan kepala sekolah hadir, ada kepala sekolah dan waka semua ada. Itu saya undang juga kemarin pengawas sekolah Oke. dan seluruh dewan guru yang saya libatkan. Mohon izin bisa untuk melihat, Pak, melihat Iya. hasil kegiatan pemetaan aset kemarin, Pak. Kalau hasilnya karena saya suka digital ya, Iya. jadi itu saya bentuk dalam bentuk video. Oke. Nanti saya akan kirimkan linknya ke Bapak, Bapak bisa Oke. melihat langsung di situ semua paketnya komplit lah. Oke. Iya. Jadi nanti saya minta filenya, kemudian terkait administrasi, Iya. ya, di situ ada undangan, Undangan daftar ada. hadir, Iya. kemudian notulen dan dokumentasi. ada, Dokumentasi kan sudah di video tadi, Pak Iya, ya. iya. Oke, nanti tolong kirim ke saya, Pak ya. Iya, siap. Oke. Kemudian kalau bisa nanti ada yang dicetak, Pak. Oh iya, iya. Nah, jadi di situ meskipun di situ nanti ada penyempatan link di dalam kegiatan tersebut, nanti ya minimal ada bukti fisik seperti gambar Iya, yang gambar. tercetak Iya. gitu, Iya, Pak ya. iya, siap. Atau mungkin tanda tangan juga Iya, kehadiran itu. kehadiran ada. Oke, kemudian untuk proses identifikasi aset itu seperti apa, bisa dijelaskan, Pak? Ya, identifikasinya kemarin itu kami berkumpul, tapi mendata aset-aset yang ada. Oke. Nah, dan kebetulan di sekolah ini paketnya sudah lengkap semua ya. Jadi bagaimana cara memaksimalkan itu aja, fungsi-fungsi dari aset-aset yang ada sehingga bisa memunculkan sebuah mungkin nanti prestasi, kemampuan belajar siswa lebih meningkat dan sebagainya di sekolah. Oke. Berarti tidak ada Pak ya, nggak ada kesulitan di situ, Tidak ada ya, kesulitan, Pak, iya. karena di situ banyak Asetnya ya banyak sudah. asetnya, kemudian rekan-rekan banyak juga, Pak ya. Iya. Ya, jadi sekolah besar kan tentunya lebih Benar-benar. cepat dan mudah gitu ya. Iya. Kemudian untuk kendala sendiri itu ada nggak, Pak? Untuk sementara kendala itu tadi aja mengumpulkan ketika saya mengambil keputusan dan sebagainya, kan orang banyak lah. Oke. Ya itu aja kendalanya. Jadi mencari waktu, Pak ya. Mencari waktu. Kira-kira itu undangan itu bisa hadir semua itu Iya, benar, di benar. hari apa, Di hari jam apa, berapa iya, gitu, iya. Pak ya. Makanya kemarin saya tentukan di hari Kamis, dan kebetulan dari Kamis itu kan kalau yang guru kebanyakan ngajar di kelas 10 itu kan P5 mereka. Jadi P5 kan tidak terlalu yang seketat pembelajaran biasa lah intinya.
Oke, kemudian bisa diceritakan nih perasaan Pak Yusuf nih saat identifikasi aset dan diskusi bersama Iya. teman-teman seperti Iya. apa? Yang pasti kemarin tuh saya menjadi moderator juga, sekaligus menjadi notulen ya. Jadi saya mempersilahkan sepenuhnya ke kepala sekolah, memandu semuanya, bagaimana untuk aset dan sebagainya. Jadi saya sekedar menjadi moderator dan mencatat apa-apa asetnya yang diminta oleh LMS, dan kebetulan di situ semuanya sudah paket komplit lah. Oke. Iya. Bisa diceritakan Pak terkait reaksi dari undangan dari tamu undangan seperti Iya. apa? Kalau berhubung kami itu mungkin bisa dikatakan sering juga ya, sering hadir dalam kegiatan rapat itu, dan guru-guru ketika mengikuti itu reaksinya ya positif, karena mereka beranggapan karena selama ini kan belum ada bagaimana pemetaan aset itu. Belum ada. Jadi ketika aset itu dipetakan dan ada disediakan forum khusus seperti itu, mereka ibaratnya dan saya pun tersadar bahwa kami di SMA Negeri 1 Buntok itu banyak aset yang sebenarnya bisa menunjang dalam proses baik itu pembelajaran sampai ke prestasi. Dan kembali ke diri pribadi guru-guru masing-masing, Pak. Iya, benar. Bagaimana memanfaatkan itu lah. Jadi sudah ada aset yang luar biasa. Iya. Bagus, lengkap tentunya Pak ya. Kemudian di situ untuk politik sosial sudah bagus sudah Pak ya. Bagus, ya. Nah, tinggal kembali ke manajerial sekolah lagi. Oke, kemudian apa nih pertimbangan Pak Yusuf dalam menentukan sumber daya ini? Pertimbangan yang pastinya tidak terlalu yang berat ya saya melakukan pertimbangan itu, karena saya melihat semuanya sudah lengkap. Ya, salah satunya ya yang ujung tombak itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik kami itu ketika ada salah satunya lomba dan sebagainya, mereka itu antusias. Jadi tinggal gurunya bagaimana membina dan sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan aset-aset yang ada di sekolah, akhirnya bisa memunculkan suatu apa yang diinginkan lah. Target yang diinginkan. Jadi di situ antusiasme siswa dalam kegiatan itu tinggi Pak ya? Tinggi sekali. Ya. Tinggal nanti gurunya mampu nggak memfasilitasi, bisa nggak memfasilitasi. Ya. Pasti bisa dong, ya kan? Iya, pasti dengan fasilitas yang ada kan. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Di poin pemetaan aset. Kira-kira ada nggak sih hal lain yang mungkin belum ditemukan nih dalam proses pemetaan sumber daya? Kalau untuk sementara mungkin saya yang tidak tahu ya. Menurut saya itu sudah aman-aman aja lah, karena semua yang ada di sekolah ini, baik mungkin yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh sekolah lain tuh internet dan sebagainya, kalau di sini sudah melampaui. Rata-rata setiap kelas itu sudah mendapatkan jaring internet untuk proses mereka belajar. Dan fasilitas yang ada itu sudah mumpuni untuk menunjang prestasi dan sebagainya. Jadi semua sudah lengkap, ya. Tinggal mau dibawa kemana? Iya, benar. Tergantung nanti manajernya, kepala sekolahnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Pak Yusuf sebagai guru penggerak nantinya Pak ya bisa mendampingi kepala sekolah untuk memfasilitasi peserta didik, rekan-rekan guru untuk menjadi lebih baik. Jadi yang pastinya didukung dengan sumber daya yang mumpuni Pak ya, yang baik, yang bagus, yang oke gitu ya. Bisa dipanggilkan Pak ya perwakilan aktor nih, saya mau ada sedikit pertanyaan nih dengan Pak Rahmat Pak ya. Permisi dulu Pak ya. Selamat pagi Pak Rahmat. Pagi Pak. Terima kasih ya sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya kami mengganggu waktunya Pak Rahmat sebentar ya. Oke, mungkin kita akan berdiskusi paling tidak 30 menit lah. Paling lama Pak ya. Terima kasih Pak Yusuf ya sudah memanggilkan Pak Rahmat. Nah, ini terkait kegiatan pemetaan aset di bulan Februari kemarin Pak Rahmat. Saya di sini cuma ingin mengonfirmasi saja. Terkait
kegiatan pemetaan tersebut. Oke. Bisa dijelaskan Pak pemahaman Pak Rahmat terkait sumber daya sekolah itu seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, menurut saya sih sumber daya sekolah itu terkait dengan yang pertama itu sarana, prasarana ataupun dalam hal ini manusia yang terlibat di dalamnya dalam aktivitas lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, baik itu kokurikulernya, intrakurikulernya, dan sebagainya, segala sesuatu yang bersifat pendidikan di sekolah. Itu menurut saya terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi. Oke. Bisa dijelaskan sedikit aset-aset apa saja Pak? Sepengetahuan Pak Rahmat. Iya. Nah, kalau yang untuk di SMA 1 ya, Ya. aset-aset yang selama ini sudah saya perhatikan, yang pertama itu terkait dengan sarana. Sarananya itu kan bisa jadi seperti alat-alat penunjang pembelajaran seperti proyektor, komputer yang disediakan di lab, kemudian ada tape, recorder, kamera video gitu juga Pak. Kemudian prasarananya terkait dengan bangunan-bangunan sekolah yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan sumber daya manusia, yang dimaksud di sini adalah keadaan kolaborasi gurunya antar guru. Dan kan kita ketahui bahwa tidak semua guru itu memiliki pengetahuan yang sama, perlu adanya sharing sebenarnya kan, sejalan dengan kurikulum merdeka yang digalakkan pemerintah kan Pak, lewat guru penggerak juga kan, tempat kita berdiskusi terkait bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebenarnya yang sangat perlu sekali Pak, walaupun ada sarana prasarananya, tapi ketika kolaborasi antar gurunya itu enggak ada, mandek juga sih gitu Pak. Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi ya, beliau itu paling suka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya sudah dong di share ya Pak ya, ilmu pengalamannya yang apa oleh Pak Yusuf, Pak Rahmat ya. Yang pasti di sini Pak Yusuf yang duluan belajar terkait pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, dan pastinya belajar lebih dalam lagi Pak ya. Nah, lebih dalam bisa dikatakan di pendidikan guru penggerak. Oke, kemudian kemarin sudah diidentifikasi Pak ya secara bersama-sama ya. Nah, jadi dari undang-undangan yang sudah datang di sekolah ini Pak ya. Oke. Kemudian atas kegiatan yang dilaksanakan kemarin itu apakah ada kendala bagi Pak Rahmat dan kawan-kawan sebagai undangan? Kendala sih terkait apa ya? Sebenarnya terkait dengan anunya sih aja sih sebenarnya, pengetahuan yang belum sampai ke masing-masing guru. Makanya kan kalau misalkan begini, benar Pak Yusuf sebagai guru penggerak, pengetahuan apa yang disampaikan Pak Yusuf itu belum seimbang dengan guru-guru yang ada di SMA 1. Kan guru penggerak kan di sini Pak Yusuf sendiri, tapi keadaan guru di SMA 1 kan jumlahnya hampir 60-an Pak. Itu udah terhitung dengan yang honorer. Nah, itu yang pengetahuan yang disebarkan itu yang belum maksimal lah. Belum maksimal. Ya, itu Pak. Bisa dikatakan perlu teman lagi Pak ya. Ya, nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti di pertemuan berikutnya atau di kesempatan begitu ada guru penggerak lagi, lebih mudah tentunya ya. Benar sekali Pak. Dan mungkin dari keseluruhan guru, dari 60 guru ya tadi Pak ya. Jadi terkait apa sih itu aset, mungkin belum semuanya memahami dengan betul Pak ya. Benar. Karena di situ ada aset manusia, kemudian alam, sosial, politik dan seperti itu. Oke. Kemudian saat menghadiri undangan kemarin tuh ya. Perasaan Pak Rahmat seperti apa? Senang sih karena kita merasa bisa tersalurkan apa-apa yang menjadi keinginan kita, apa-apa yang menjadi pertanyaan kita terkait hal-hal keterbaruan di dalam dunia pendidikan bisa kita salurkan lewat kegiatan-kegiatan seperti itu Pak. Jadi dari undangan tersebut terus sumber daya pemetaan aset gitu ya. Apa sih aset? Nah, mungkin sebelumnya aset itu yang cuma yang alat-alat itu aja kan. Nah, ternyata luas sekali di situ. Kemudian kira-kira nih Pak, aset apa nih yang mungkin belum ditemukan menurut Pak Rahmat nih?
pemetaan aset yang belum ditemukan kira-kira ada nggak gitu? Ya, ya itu sih untuk aset yang belum ditemukan terkait anunya sih kajian hubungan antar manusianya itu yang belum dikaji lebih lanjut sih kalau untuk di SMA 1 Pak. Oke. Jadi dari 7 aset itu tadi Pak ya sudah dipetakan dan diidentifikasi dengan baik dengan maksimal. Nah, siapa tahu nanti setelah kita lihat lagi hasil dari pemetaan tersebut mungkin Pak ya di suatu saat nanti ada yang kurang ternyata, ada yang belum terekap misalnya. Nah, itu. Oke. Terima kasih Pak Rahmat ya sudah berkenan hari di pagi hari ini. Sama-sama Pak. Nah, jadi ini ada jam mengajar nggak nih? Kosong sih lagi. Kosong ya. Oke. Kalau misalnya ini saya minta waktu sebentar lagi boleh? Boleh. Oke. Nah, kita kembali ke Pak Yusuf Pak ya. Ini terkait persiapan panen hasil belajar nanti. Iya, panen belajar. Kira-kira apa yang sudah Pak Yusuf persiapkan ini? Iya. Kalau saya, gambaran saya itu adalah bagaimana nanti itu dalam panen karya saya itu bisa menginspirasi. Dari inspirasinya Pak, yang secara terlihat itu adalah prestasi saya ketika mengikuti guru penggerak. Itu nanti. Dan saya akan berbagi karya-karya saya yang bisa menjadi referensi untuk guru, minimal guru yang ada di sekolah saya atau guru-guru yang hadir di kegiatan panen karya nanti. Oke. Iya. Oke, kemudian yang dipamerkan nih dalam bentuk apa ini Pak? Kalau dipamerkan, yang saya pamerkan nanti adalah produknya, diferensiasi produk ya di situ ada, dan bagaimana proses saya ketika awal mengikuti guru penggerak sampai di akhir guru penggerak. Apakah di situ visual atau mungkin cuma audio atau mungkin gambar cetak atau gimana? Yang pasti nanti saya lebih banyaknya adalah di secara visual. Itu mungkin kalau bisa saya paparkan nanti bentuknya video. Video ya. Jadi untuk stand di situ kan sudah disiapkan. Iya. Nah di situ berarti Pak Yusuf dan Pak Rafat mungkin ya yang bisa membantu mungkin bisa, kebetulan di sini kan mungkin bisa menyiapkan dong, pastinya menyiapkan LCD ya? Iya. Apa mungkin layar? Ya, kalau rencana saya nanti itu menggunakan LCD. Jadi nanti semua kegiatan-kegiatan atau karya-karya saya itu nanti dimunculkan di proyektor itu. Di proyektor LCD proyektor atau mungkin pakai itu banner monitor. Apa namanya itu? Layar LCD. Layar LCD itu. LCD ya. Nanti saya lihat keadaan dulu ya. Rencana saya kalau seumpamanya bisa menggunakan LCD proyektor, jadi LCD proyektor aja supaya lebih efisien kan. Kalau seumpamanya menggunakan yang layar itu setidaknya kan menggunakan layar yang agak besar supaya bisa terlihat. Jadi nanti efisiennya mungkin menggunakan proyektor. Kalau misalnya ini kita apa namanya tuh kira-kira dulu kalau misalnya kita berandai-andai kegiatannya nanti di Jaro. Jadi situ ada 23 peserta. Dari luas gedung Jaro itu di dalamnya tuh kira-kira kalau 23 peserta itu kira-kira berapa meter itu kalau luas dari standnya tuh? Per satu orangnya? Ya. Per satu orangnya cukup mungkin 3 melebar gitu. 3 meter ya? Iya, 3 meter. Nah jadi nanti bisa dikaji ulang nanti apakah perlu pakai proyektor atau cukup untuk LCD saja. Nah, karena di situ dengan dimensi 3 kali 3 lah seperti itu. Apakah nanti muat apa enggak? Karena di situ pasti nanti ada apa namanya itu foto-foto apa namanya? Album foto, banner dan sebagainya gitu. Ya, itu nanti sambil dikaji bersama Pak Rahmat dan teman-teman yang lain nanti seperti apa. Nah, kemudian untuk desain standnya nanti seperti apa, Pak? Kalau desain saya belum ada gambaran. Belum ada ya. Tapi pada intinya nanti saya melihat kesesuaiannya bagaimana. Untuk yang ditampilkan di situ. Jadi untuk program guru penggerak nih, nah yang nantinya akan dilaporkan ini, atau mungkin yang ada di pameran, apakah nanti dimunculkan di stand itu, Pak? Ya, yang pasti saya munculkan itu. Dan ada ibaratnya satu materi yang saya tekankan. Ada program semua terlihat dan ada satu yang saya tonjolkan di situ. Apakah
sama seperti kemarin pantun itu Pak ya? Iya. Itu. Jadi programnya itu ya? Programnya itu saya Programnya munculkan. pantun ya, berarti sama dengan Iya. yang di LMS kemarin ya? Iya, dan Jadi, ada produknya nanti. nah, jadi kan nanti tetap bersambung dari LMS itu ya? Iya, benar. Kemudian produknya bisa diceritakan kira-kira apa tuh Pak? Produknya nanti adalah karya siswa. Bagaimana mereka merefleksikan, bagaimana mereka memunculkan pantun itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Nanti bentuknya kalau di situ nanti kumpulan pantunnya. Kumpulan pantun baik kalau rencana saya nanti munculnya di dalam bentuk spanduk dan sebagainya. Ada nama siswanya, pelajaran apa, dan pantunnya seperti apa. Ya, oke. Jadi di situ nanti dicetak nanti Pak ya? Iya, dicetak Oke. rencananya. Jadi ada yang dicetak, ada yang ditampilkan. Iya, ditampilkan. Nah, oke. Kalau untuk portofolio digital sendiri gimana Pak? Ya, portofolio Apakah digital dimunculkan atau bagaimana? iya nanti? akan saya munculkan itu, tapi saya munculkannya dalam bentuk barcode. Ya, oke. Itu Nah, bagus jadi tuh. nanti guru yang hadir ke situ, mungkin ada yang berkunjung ke stand saya, kalau mau melihat proses dari awal sampai ke akhir, itu bisa langsung di barcode Nah, saja. berarti nanti bisa dipajang itu Pak ya? Iya, pajang Nah, barcode. misalnya di sini Iya. proses pembelajaran dari awal hingga Iya, akhir. Nah, di iya. situ tertulis di sini atau tergambar barcode. Barcode Nah, gitu ya. Iya. Langsung bisa mengakses Iya, semuanya. bisa akses semua. Oke. Kemudian kira-kira apa lagi yang mau ditampilkan di panen raya nanti, Pak? Nanti tergantung koordinasi saya dengan kepala sekolah. Oke. Yang pastinya saya fokusnya ke stand saya dulu. Ya. Nah, kalau yang mungkin di luar itu, kalau sampai nanti kepala sekolah ingin memunculkan mungkin ada kesenian atau Ya. apa dari sekolah, itu tergantung kepala sekolah. Ya, oke. Ya. Jadi panen raya ini memperlihatkan Iya. jadi CGP Pak Yusuf itu seperti apa, kemudian menunjukkan diri kan. Iya. Itu namanya pameran kan ya. Iya. Panen pasti kan ada sesuatu yang ditunjukkan untuk khalayak umum. Iya. Kemudian di situ pasti kan untuk sekolah pasti kan di belakang. Iya. Alma mater pasti ada kan. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ya dibuat sedemikian bagus lah. Jadi yang sedang. Jadi nggak terlalu mewah, nggak terlalu apa Iya. kurang gitu ya. Kurang, Nah, jadi ya sedang-sedang lah. Iya. Nah, seperti itu. Untuk kemudian nanti Pak ya pada saat Lokakarya 7 nanti dari 23 calon penggerak itu nanti akan menjadi penyaji Pak. Iya. Nah di situ ada nih materi yang akan dibagikan pada peserta panen belajar rambu penyajian. Nah di Iya. situ nanti ada. Nah jadi apa-apa yang kira-kira menjadi tugas Pak Yusuf untuk mengisi stand itu nanti. Iya. Nah, oke. Mungkin itu Pak yang Iya, iya. bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi. Iya, Luar biasa Pak ya. Iya, siap. Oke. Kemudian ini merupakan pendampingan individu ke-6 Iya. dan saya pribadi dan dari teman-teman pengajar praktik Iya. meminta maaf atau mohon maaf kalau ada kesalahan Iya. saat pendampingan atau Iya, benar. mungkin saat rukol atau saat lokakarya. Iya, iya. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan Iya, sama-sama. karena kami selaku manusia biasa Iya. tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Nah, benar, seperti benar, itu. Dan mudah-mudahan nanti pendampingan ini bermanfaat Iya. untuk Pak Yusuf ke depan dan untuk Pasti, teman-teman di sekolah Pak Yusuf. Iya. Oke. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan Pak kepada Iya. kami PP dan fasilitator Pak. Ya, yang pastinya saya sebagai calon guru penggerak, saya mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini sudah dibimbing, diarahkan sehingga saya bisa menjadi sampai sekarang ya. Dan saya berharap juga nanti mudah-mudahan kepada Pak Rohmat ada regenerasi, Ya betul. bukan hanya di saya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Rohmat tadi, SMA 1 ini adalah SMA yang banyak sekali gurunya dan perlu bukan hanya satu guru penggerak, tapi setidaknya ada 5 atau lebih lah guru penggerak yang ada di sekolah ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan nanti kalau Pak Rohmat terpanggil untuk mengikuti guru penggerak, langsung diambil, jangan sampai tidak diambil. Oke. Karena program ini adalah program yang sangat bagus dan sangat luar biasa, bisa membuat yang pertamanya dulu saya itu terbuai di zona nyaman. Ternyata ketika mengikuti program guru penggerak ini, akhirnya saya terbuka wawasan
dan sangat menyayangkan apabila ketertinggalan diri saya dengan proses-proses yang perkembangan dunia pendidikan sekarang. Oke. Itu. Oke, dari 60 guru tadi Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang Iya. bergabung ke guru penggerak. Jadi agar lebih mudah lagi tentunya Iya. dalam membagikan ya praktik baik pada Iya, rekan-rekan benar. guru. Nah, oke, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Pak Rahmat bisa lulus nanti Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Iya, Yusuf. sama-sama, Luar Pak. biasa di tugas-tugas ya sudah Iya. mengumpulkan terus Pak ya, meskipun ada beberapa yang Ada, Pak, terlambat. terlambat, Nah, ya. oke. Luar biasa Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, Sampai sama-sama. ketemu di Lokakarya Siap. 6. Iya. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Sama. Sudahkah? Terima kasih Pak Rahmat lah. Sudah. Ah, ya Pak. Terima kasih lah. Yuk.